Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan tentang pemasaran untuk perusahaan atau untuk yayasan ya atau untuk organisasi nirlaba. Disebutnya di sini adalah konsep pemasaran sosial. Kita lihat pengertian marketing ya untuk Kotler di sini sebagai ahlinya adalah proses manajerial yang meliputi analisa, perancangan, dan pengawasan serta pelaksanaan. Untuk alternatif filosofinya di sini menimbulkan pertukaran nilai secara sukarela dan menginformasikan hal yang bermanfaat untuk khalayak atau untuk khalayak di sini adalah masyarakat. Kemudian di sini memilih target sasaran yang potensial. Selanjutnya adalah tidak memaksa ya penawarannya dan yang tidak sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Berusaha mengkombinasikan secara harmonis apa yang disebut marketing mix, yaitu product, place, price, ya, promotion atau 4P biasa disebutnya. Di sini ada pengertian pemasaran sosial atau social marketing ya. Berbeda dengan jangan salah persepsi untuk media sosial. Kalau di sini adalah pemasaran sosial artinya pemasaran untuk organisasi nirlaba. Suatu proses untuk membuat rancangan implementasi pengawasan program yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan gagasan sosial atau perilaku pada suatu kelompok sasaran. Jadi dia pemasaran sosial ini fungsinya adalah bagaimana suatu program ya, misalnya kita memiliki program untuk air bersih ya. Bagaimana program air bersih ini bisa diterima di masyarakat ya. Coba kita pasarkan untuk air bersih itu. Misalnya di daerah-daerah yang memang airnya tercampur oleh industri ya, misalnya di daerah Kerawang, Bekasi ya, yang banyak pabrik-pabrik itu bisa. Ya, tapi sekali lagi itu untuk kerja sosial, bukan untuk kerja profit oriented, itu berbeda. Konsep pemasaran dan teknik pemasaran di sini mendapatkan manfaat sosial. Artinya manfaat sosialnya apa? Dengan program air bersih tersebut, bahwa kampanye program air bersih itu nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat supaya terhindar dari penyakit misalnya ya, atau terhindar dari keracunan ya, atau supaya masyarakat lebih hidup sehat. Nah, itulah manfaat sosial yang bisa dirasakan. Nah, mungkin eh, biaya yang dikeluarkan ataupun program tersebut tentu didukung oleh dana-dana yang bisa diakumulasi dari misalnya dana hibah atau dana swadaya masyarakat. Ya, siapa nih yang mau menyumbangkan dananya? Itu bisa. Ya, kampanye tadi untuk merekrut siapa saja yang bisa menyumbangkan dana misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian di sini ada 4 pokok berhubungan dengan konsep marketing ya. Yang pertama di sini adalah pengembangan dan tujuan rencana bertahap yang jelas. Ya, artinya timeline-nya dibuat ya. Bagaimana program tersebut bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian segmentasi pasar dan konsumen yang potensial ya, siapa saja yang akan dituju ya dari program air bersih tersebut misalnya. Ya, apakah masyarakat yang ada di daerah industri atau masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai yang kotor misalnya. Manfaat kuncinya apa? Ya, manfaat pokoknya apa? Misalnya untuk kesehatan masyarakat tadi. Dan produk personality-nya, ya. Ciri khas daripada pemasaran sosial ini adalah produk personality, ya. Apakah dia memiliki produk personality yang baik, ya? Tujuannya di sini adalah kognitif, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman, ya. Kenapa misalnya kampanye air bersih dilakukan? Ya tentunya untuk pemahaman dan pengetahuan. Yang tadinya orang cuek aja nih, masyarakat daerah situ cuek aja minum air yang warnanya kuning misalnya. Tapi dengan kampanye atau dengan memasarkan program air bersih tadi mungkin jadi banyak tahu nih masyarakat bahwa itu tidak baik dikonsumsi, bahwa ada zat kimia dan lain sebagainya berdasarkan hasil penelitian laboratorium dan sebagainya. Kemudian ada perubahan action atau tindakan. Sasaran mau berbuat sesuatu yang diinginkan. Nah, di sini action atau tindakan apa yang akan dilakukan? Misalnya dengan penyuluhan ke masing-masing rumah. Ya kalau mungkin sekarang musim pandemi bisa mengumpulkan 5 kepala keluarga saja misalnya atau didatangi satu persatu dan diberikan knowledge di situ bahwa air daerah situ adalah air yang tidak sehat misalnya. Kemudian ada perubahan perilaku. Sasaran dapat memperoleh perubahan tertentu. Nah, ini perubahan perilaku yang diharapkan tentu tidak frontal karena
merubah habit itu sangat susah ya, dan membutuhkan waktu, tentu saja ini bertahap ya. Misalnya tahap 1 bulan tuh apa yang ingin dicapai. Nah, inilah tugas pemasaran sosial. Kemudian perubahan nilai, sasaran bersedia mengubah nilai-nilai yang dianut. Nah, ini juga menjadi, suatu hal yang mungkin, agak berat dilakukan, tapi harus dilakukan ya. Kalaupun tidak bisa merubah 100% tapi ada progres, ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Strategi pendekatan pemasaran sosial di sini adalah, menggunakan jalur pemerintah ya, mungkin menggunakan undang-undang, misalnya kita berdasarkan undang ini, maka, undang-undang kesehatan terutama ya, itu bisa dimasukkan ke dalam, program air bersih tersebut. Pendekatan teknologis, mungkin penemuan-penemuan ya, misalnya ada alat untuk mendeteksi air itu kotor dan tidak layak untuk diminum. Nah, itu bisa dilakukan di depan masyarakat daerah sekitar ya. Pendekatan ekonomi ya, mendapatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini, biasanya kita ajukan, beberapa, acuan anggaran misalnya, kita realisasinya itu pasti, berkaitan dengan, program tersebut. Pendekatan informatif, manfaat dari produk di sini adalah air bersih tadi ya, tentu saja diberikan informasi bahwa air yang bersih ini, kalau perlu kita bawa pebanding ya, misalnya untuk kampanye tersebut, air kotor ini, air bersih ini, nah kalau kita minum, efeknya apa dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Pengembangan strategi pemasaran sosial, di sini ada pemilihan sasaran ya, daerah mana yang akan kita tuju, kemudian pengembangan marketing mix dengan menggunakan variabel produk, price, place, and promotion, yaitu tahapan-tahapan yang biasa kita lakukan dalam marketing ya tentunya. Nah, untuk produk di sini sesuatu yang dianggap dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan sasaran, yaitu tadi produknya apa? Air bersih. Ya, sasarannya kenapa? Sasarannya bisa untuk masyarakat itu biar minumnya nyaman, ya minumnya bisa menghindari sakit perut dan lain sebagainya. Peranan produk cukup menentukan. Nah, ini juga sangat menjadi penentu, yaitu air bersih tersebut bisa dijadikan barometer bahwa hidup sehat itu penting ya. Price di sini ya penentuan harga pada suatu produk sangat ditentukan pada siapa sasaran yang akan dituju. Ya, mungkin program air bersih itu mungkin disediakan filter ya. Terus udah gitu alatnya juga harus besar. Ya itulah diperlukan swadaya ya. Artinya kita misalnya udah menghitung anggarannya ya di luar profit tentunya karena kita sifatnya adalah sosial ya, membantu ya. Itu yang harus kita kampanyekan. Kemudian ada place, di sini adalah tempat ya. Tempat mempunyai arti penting dalam strategi pemasaran produk ya. Artinya bahwa jangan sampai kita salah sasaran ya. Kita menuju perumahan-perumahan misalnya yang sudah airnya sudah bersihnya itu tidak akan berhasil dengan baik program tersebut ya. Terus mudah dicapai dan tentu saja, tapi tidak menutup kemungkinan mudah dicapai ini bisa kita lalui dengan niat yang baik untuk istilahnya manfaat yang lebih besar lagi di masyarakat. Nah, untuk promosi di sini sekarang banyak sekali, apakah kita membentuk WA group ya, yang musim pandemi ini kita tidak perlu menjangkau orang yang terlalu besar dengan memberikan penyuluhan, bisa melalui sharing ya, mungkin melalui media Zoom atau Google Meet atau video call dan lain sebagainya, video conference misalnya, ya itu bisa dilakukan ya. Artinya tidak menutup kemungkinan kita tidak perlu mengumpulkan orang yang dalam jumlah yang banyak misalnya ya. Kemudian di sini ada perbedaan pemasaran sosial dengan pemasaran komersil. Ingat jangan media sosial tapi pemasaran sosial ya. Mungkin jarang kalian dengar, saya pikir ya. Untuk di sini ya kita pemasaran komersil tentunya profit oriented. Kalau pemasaran sosial ya tujuannya tadi untuk kebutuhan masyarakat banyak. Yang pertama, produk sosial lebih rumit daripada produk komersial. Ya, ini jelas ya produk-produk sosial ya kita ambil contoh yang tadi ya istilahnya air bersih aja itu lebih rumit dibanding produk komersil. Produk komersil yang satu udah selesai dipasarkan. Tapi kalau produk sosial di sini jelas membutuhkan atensi ataupun perhatian yang khusus. Produk komersil biasanya lebih kontroversial. Nah, ini jelas karena kontroversial di sini dalam hal pemasarannya ya. Karena di sini kita membidik pemasaran komersilnya. Kontroversial biasanya dipakai artis dan lain sebagainya atau sistem endorsement.
ya. Tapi kalau produk sosial atau program air bersih itu biasanya ya kita datang ke masyarakat secara langsung. Keuntungan produk sosial tidak jelas dan baru dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini jelas ya, misalnya pemasangan pipa air yang bersih dan lain sebagainya itu kan untuk, apa namanya, jangka panjang, tidak bisa dirasakan jangka pendeknya saja. Terus saluran distribusinya sulit dikontrol. Nah, inilah, yang biasanya, menjadi kendala ya, masyarakat ataupun istilahnya volunteer ya, itu relawan-relawan itu kadang-kadang males di sini. Nah, karena saluran distribusinya sulit dikontrol dibanding yang pemasaran komersil. Kemudian, di sini perbedaan pemasaran sosial dengan pemasaran komersil sasarannya sangat terbatas, tergantung pada masalah kesejahteraan atau sosial yang ingin diatasi. Nah, ini untuk pemasaran sosial ya, masyarakat tertentu misalnya ya, misalnya suku Baduy yang, sulit dijangkau ya, kita memasarkan misalnya untuk apa nih di sana? Misalnya untuk jaluran internet, apa, saluran internet misalnya ya. Kalau untuk, hal-hal yang bersifat pakem ataupun yang sudah, dikondisikan di sana itu susah nanti kita masuk ya. Kemudian ukuran keberhasilannya tidak dalam bentuk uang dan tidak sejelas ukuran dalam produk komersial. Nah, ini ukuran, bentuknya keberhasilan tuh misalnya, oh dari program air bersih, ukuran keberhasilannya apa? Berapa orang yang bisa menikmati air bersih tersebut misalnya. Nah, itulah ukuran keberhasilannya. Ya, itu yang sulit diukur dalam uang. Ya, mungkin demikian, dari pemasaran sosial yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Eee, Mungkin untuk sesi tanya jawab dan lain sebagainya bisa dilakukan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.